Kiki, kenapa kamu kelihatan sedih? Kiki kangen sekali sama Oma. Jadi, kamu sedang ingat Oma ya? Mama juga kadang kangen dengan Oma, Ki. Kiki sedih karena sekarang Kiki udah nggak bisa lagi ketemu Oma. Mama mengerti, Ki. Kamu pasti merasa kehilangan karena dulu Oma sangat dekat denganmu. Iya, Ma. Dulu Oma sering membacakan cerita buat Kiki dan bikin kue kesukaan Kiki. Walaupun sekarang Oma sudah tidak bersama kita lagi, kamu harus bersyukur pernah merasakan kasih sayang Oma. Iya, Ma. Kiki bersyukur kok. Saat kamu sedih, ingatlah bahwa Tuhan tetap menjaga dan mengasihimu ya, Ki. Adik-adik, kehilangan orang yang kita kasihi pasti membuat kita bersedih. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Mari kita baca Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub disebut sebagai orang yang saleh dan jujur. Saleh artinya rajin beribadah. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur. Ia tidak pernah berkata bohong. Ia memiliki hati yang tulus. Kesalehan dan kejujuran Ayub miliki karena ia takut akan Tuhan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, ayo kita hidup dalam kejujuran. Selalu berkata benar, tidak menyontek, dan melakukan tindakan curang lainnya. Ingatlah bahwa orang yang jujur disukai dan akan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Mari berdoa. Bapa di surga, mampukanlah aku untuk menjadi anak yang jujur. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.